Pendapatan 754 juta dan perharinya itu sekitaran 100 juta. Ini adalah konten shop selling yang bisa teman-teman ketahui. Karena di video ini kita akan coba bedah kontennya, sekaligus kita akan bahas seperti apa dia bikin konten sehingga bisa menghasilkan pendapatan seperti ini. Jadi buat teman-teman yang penasaran, tonton aja video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel saya. Di video kali ini saya ingin bahas lagi seputar konten TikTok affiliate. Kali ini saya ingin bahas tentang konten shop selling. Nah, ini adalah salah satu akun, namanya itu Gania Bina 2. Ini akun yang menurut saya keren banget dalam sisi promosinya menggunakan konten shop selling. Oke, yang pertama dulu sebelum kita bahas ke isi kontennya nih, kita ingin bahas dulu tentang masalah data omsetnya. Ini perlu banget kita ketahui tujuannya untuk apa. Ya biasanya tujuannya omset tersebut itu bisa membuat kita semangat teman-teman ya. Oke, dari data grafiknya dulu nih. Data grafiknya di sini itu bulan 5 tanggal 16 dia tidak mendapatkan penghasilan apapun. Namun di tanggal-tanggal segini teman-teman tuh, di tanggal 9 bulan 6 sampai tanggal 12 dia mendapatkan penghasilan yang cukup lumayan besar. Tuh ya seperti ini. Ini datanya itu real time teman-teman ya. Nah ini adalah waktu kurang lebihnya itu ya sekitaran berapa ya? 7 harian kalau nggak salah teman-teman ya. Dan ini untuk kategorinya itu lebih ke kategori skincare ya. Pastinya banyak lah sekarang affiliate yang mengarahnya itu ke skincare ya. Ini untuk datanya dan ini untuk data yang lainnya teman-teman tuh. Ya ini untuk data pendapatannya. Jadi di sini dia itu tidak mendapatkan traffic dari live streaming, tapi dia itu lebih mendapatkan traffic dari yang namanya itu video. Jadi emang videonya itu bagus. Terus seperti apa sih videonya? Oke, saya akan coba perlihatkan dulu satu video teman-teman ya. Kurang lebih video yang saya suka itu yang ini ya. Nah ini dia videonya. Coba perhatikan. Oke, cukup segitu dulu teman-teman ya. Kita akan bahas fullnya nanti di poin kedua. Jadi itu ya datanya. Nah di sini kita bisa ambil sebuah kesimpulan kalau videonya itu menghasilkan omset segini. Ya, di sini udah jelas kan. Dan kali ini kita akan coba untuk lihat akunnya. Di sini kita mulai bedah kontennya teman-teman ya. Ataupun kita akan coba kita lihat kontennya itu seperti apa. Oke, ini akunnya teman-teman ya. Pengikutnya 10 ribuan, like-nya itu sekitar 345 ribu. Oke, terus di sini juga ada semacam link yang dimana linknya itu ke platform lain. Itu mungkin bisa dicek lah kalau misalkan teman-teman mau cek. Dan ini untuk videonya tuh, videonya itu hampir tembus ke 1 jutaan teman-teman ya. Ini bagus sih menurut saya. Dan ini untuk video-video yang lainnya tuh ya, ini menurut saya pede ya. Ini pede itu penting sih menurut saya. Jadi kebanyakan untuk konten shop selling itu pede di depan kamera aja. Tapi sebelum kita bahas ke konten yang disematkan, kita akan coba lihat dulu untuk akun paling awalnya itu seperti apa sih gitu kan. Apakah kontennya itu seperti daily life ataupun ya keseharian dia sendiri ataupun gimana. Oke, untuk kontennya awalnya itu seperti ini teman-teman ya. Emang di awalnya akunnya itu lebih mencoba untuk main affiliate. Coba kita akan lihat satu. Mending lu rebut pacar gue deh daripada lu rebut dia gue. Oke, ini mungkin hal yang biasa teman-teman ya. Dan ini udah mulai main di affiliate juga sebetulnya. Cuman ya belum ditautkan keranjangnya. Ini juga sama. Kalau yang ini beda lagi teman-teman ya. Jadi kalau misalkan saya cek di awal itu udah mulai kayak semacam mempromosikan produk, tapi ada juga di sisi lain itu menjadi seorang kreator video teman-teman ya. Kan di TikTok itu ada 2 penghasilan ya. Yang pertama dari kreator video dan yang satunya lagi itu dari TikTok Shop ya ataupun dari affiliate. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Dan di sini sebetulnya udah mulai menggunakannya produk. Nah, yang mentok di angka 200-an, coba lihat teman-teman ya affiliate yang lain. Dia itu nggak nyerah tuh. Ya yang view-nya 200-an, yang view-nya itu 100 gitu kan. Nggak nyerah. Jadi terus bikin konten yang menurut dia itu bakal menarik bagi calon pembeli. Jadi buat teman-teman yang view-nya itu masih 200, 100, saya juga ngalamin yang sama. Tapi kalau misalkan kita cuma diem itu nggak bakalan naik. Jadi bikinlah konten yang semenarik mungkin. Soal view itu kita hiraukan dulu. Yang penting kita bikin konsepnya dulu. Yang paling terpenting bagi saya adalah rutinkan dulu videonya diupload ya. Seperti itu tuh. Ya ini juga ada yang naik gitu kan tuh. Ya, setelah saya coba cek beberapa videonya, emang nggak bisa tembus ke angka ribuan secara langsung. Ya mungkin kalau misalkan serentak ya dalam waktu 1 hari tembus ke 10 ribu view, 50 ribu view, itu hoki menurut saya ya. Ataupun bisa aja videonya itu lagi bagus-bagusnya direkomendasikan oleh TikTok ya. Nah ini juga sama tuh teman-teman ya. Nah ini ada satu nih ya, tapi bukan lebih ke produk. Coba kita lihat ya, ini produk bukan. Oh iya produk teman-temannya tuh. Sebetulnya udah bagus ya, tapi ya gimana pun kita yang menjadi affiliate
baru ya, pasti lagi nyari produk yang tepat. Makanya di sini silakan teman-teman promosikan produk yang sekiranya produknya itu bakalan dibutuhkan. Saya juga gitu ya, semacam ngeriset dulu gitu kan, bahkan bikin akun sebanyak-banyaknya. Nah ini ya untuk akunnya. Nah kita akan langsung saja to the point ke video yang lagi ngetrennya ya, ataupun yang lagi disematkan itu seperti ini. Coba kita lihat. Setiap dibuka ganti-ganti harganya. Kemarin pas gue dapat harga 116.000 itu gue tapnya berkali-kali, dan setiap tap tuh harganya beda, kadang naik kadang turun. Waktu itu tap pertama kali gue dapat 156.000, terus tab kedua 149.000, terus yang ketiga 130 berapa gitu gue lupa, terus 124.000, dan pas gue nggak klik lagi itu dapat 116.000, dan ya udahlah, udah murah banget daripada nanti naik lagi kan. Jadi udah dapat harga murah, cepetan deh, nanti naik lagi loh. Oke, dari sini bisa teman-teman ambil kesimpulan nggak? Kalau misalkan belum menemukan kesimpulannya, saya akan buat kesimpulan saya sendiri. Gini, ini adalah salah satu promosi yang menurut saya cukup bagus ya, yang dimana dia menggunakan yang namanya itu sebuah Q&A ataupun pertanyaan. Jadi di TikTok itu ada sebuah pertanyaan yang bisa kita jawab. Sebetulnya itu nggak wajib juga dijawab, tapi itu bisa menjadi sebuah bahan konten. Udah saya bahas di video sebelumnya, dan itu udah lama banget saya bahas. Dan sampai sekarang itu bakalan digunakan. Kenapa? Karena kalau misalkan kita stuck dalam konten, maka kita akan gunakan konsep seperti ini. Yang kedua, di sini dia itu membuat semua penontonnya bikin penasaran. Apa yang di-tap-tap gitu kan? Apakah keranjang kuningnya ataupun videonya? Kalau misalkan kita tap-tap videonya akan seperti ini. Tuh. Benar kan? Jadi kan bingung teman-teman ya. Nah, yang dia bilang kan adalah sebuah promosi. Maka di sini adalah keranjang kuningnya. Kalau misalkan kita tap, apakah berubah apa enggak? Promosi sama teman-teman. Apakah kita berubah apa enggak? Ya kayak gini. Kayak gitu. Itu kan bakalan jadi hal yang penasaran. Nah, bayangkan kalau misalkan kita bikin promosi seperti ini, terus ada satu pembeli yang butuh banget produknya, itu dia tap. Ya, dia suka, dia langsung beli. Nah, itu adalah kuncinya teman-teman ya. Itu untuk poin yang keduanya. Dan poin yang ketiganya adalah dia itu terus sampai akhir bikin sebuah konsep yang sekiranya ini adalah bikin orang penasaran. Coba lihat teman-teman di video terakhirnya. Dapat 116.000, dan ya udahlah, udah murah banget daripada nanti naik lagi kan. Jadi udah dapat harga murah, cepetan deh. Bener kan? Itu kan bikin kita penasaran ya. Kok bisa gitu kan? Cuman tap-tap keranjang kuning kayak gini doang itu bisa berubah harga. Gimana caranya? Nah, itu kan pasti bikin kita penasaran. Itu untuk video yang pertama. Video yang keduanya seperti ini. Oke, ini adalah konsep yang sekiranya menurut saya simple banget. Kenapa bisa dibilang simple, teman-teman ya? Karena di sini ada semacam promosi yang dimana promosinya adalah promosi bundle. Promosi bundle itu bukan buat seller doang gitu kan, tapi promosi tersebut bisa kita gunakan sebagai affiliate. Nah, digunakannya itu di bagian teks seperti ini. Pastinya untuk produk-produk skincare gitu kan, ataupun ya kayak produk-produk yang lain yang bisa beli 2 itu gratis 1. Itu kan bisa kita gunakan promonya itu di video ini teman-teman ya. Nah, ini dia itu bikin konsep seperti ini. Siapa yang belum tahu kalau Mouse the Originate satuannya cuma 30k, kalau beli 2, nah itu kan pertanyaannya, kalau beli 2 berapa ya? Itu kan kalau misalkan kita cewek nih teman-teman ya, kita yang nontonnya itu cewek, ini beli 2 berapa ya? Apalagi kalau misalkan produk ini tuh lagi rame ya, ataupun produk ini tuh cocok di muka kita kan bakalan penasaran teman-teman ya. Lalu kita klik yang ini, tuh kan seperti ini. Oh, harganya 57.000, wah kok murah, coba deh kita beli ya. Dibeli dong teman-teman ya, kita sebagai pembeli. Nah, itu tuh konsepnya ya. Jadi yang kedua, video yang disematkan dia menggunakan promosi copywriting dengan teknik bundle. Gimana sih cara penyebutannya? Pokoknya bundle lah teman-teman ya. Nah, seperti ini ya, bundle seperti ini teksnya. Jadi kita bisa menggunakan konsep copywriting seperti itu. Tapi untuk konsep seperti itu, kita harus mencari produk yang memberikan sebuah promosi yang sama. Jadi kayaknya semua produk juga nggak ada fitur seperti itu. Mungkin ada 1 ataupun 2. Kebanyakannya itu skincare sih menurut saya ya. Skincare seperti ini menggunakan konsep yang namanya itu bundle. Lumayan sih teman-teman ya. Kalau misalkan kita ada satu produk, kita affiliate-kan, dapat produknya itu seperti ini. Nah, ini kan kita bisa bikin nih konsepnya ya. Jadi nggak bakalan stuck lagi bikin konten. Contohnya seperti ini ya. Ini durasinya singkat banget tapi hasilnya lumayan ya. Lumayan gede ya. Terus ini yang ketiga. Coba kita lihat yang ketiga. Oke, ini sebetulnya hampir sama sih ngomongin masalah promo ya. Tapi di sini promonya itu lebih ke kayak yang apa namanya? Di TikTok kan ada apa namanya ya, kayak semacam gini. Kalau misalkan kita pengguna baru itu bakal mendapatkan
kupon ataupun kita akan mendapatkan promo gratis ongkir. Tapi kalau misalkan pengguna lama itu kadang-kadang nggak bisa kan. Nah makanya itu kayak yang nantang gitu kan. Coba deh kamu ya, kalau misalkan kamu akun baru, coba diklik nih keranjang kuning. Berapa harganya? Sama nggak? 116.000. Kalau misalkan beda ya percuma. Itu kan kayak yang bikin kita penasaran lagi. Ketika kita coba cek benar nggak harganya. Harganya 166.000 teman-teman ya. Kok bisa gitu kan? Terus dicek dulu nih gitu kan, dipesan terlebih dahulu. Pas diklik apakah beda ataupun tidak, ternyata harganya beda. Kok beda? Ya iya, itu hanya untuk akun yang mungkin akunnya itu akun baru bisa aja teman-temannya, ataupun akun yang punya yang namanya itu kayak semacam cashback dan yang lainnya itu bisa teman-temannya. Jadi ini bisa digunakan sebagai konsepnya. Dan yang lainnya kita akan coba lihat. Oke, seperti itu. Oke, jadi kita akan ambil sebuah kesimpulannya aja. Kalau misalkan untuk akun Kak Farah ini ataupun akun beliau ini adalah akun yang lebih ke Q&A. Tapi di dalam Q&A tersebut ada copywritingnya, ada soft sellingnya gitu kan. Ada yang bikin penasarannya juga. Yang call to actionnya itu lebih ke keranjang kuning. Jadi buat teman-teman kalau misalkan mau coba konsep seperti ini, coba aja. Karena ini menurut saya menarik banget ya. Jadi itu mungkin di video kali ini untuk bedah kontennya. Semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Kalau misalkan teman-teman suka dengan konsep seperti ini, langsung aja praktek dari sekarang. Karena ini gampang banget. Kita cuma cari pertanyaan yang sesuai dengan produk kita jawab. Setelah itu teman-teman tinggal upload. Soal hasil, lihat aja teman-temannya. Jadi jangan insecure. Coba aja dulu kalau misalkan pengen dapat komisi. Itu mungkin dari saya. Semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dengan saya Adam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.